atyabat tamar. Jadilah seperti pohon kurma yang tetap tegak, tinggi, menjulang di tengah orang-orang yang membenci. Dilempar dengan batu, tapi dia berikan buah kurma yang terbaik. Nah, Bapak sekalian. Jadi apa yang dilakukan orang kepada kita, jangan kita membalasnya dengan hal yang serupa. Ulama lain berkata, amilu an-nas bi akhlaqika la bi akhlaqihim. Perlakukanlah orang dengan akhlakmu, bukan dengan akhlak mereka. Kalau mereka mengintimidasi, kalau mereka mempersulit, jangan kita balas dengan akhlak mereka. Kita intimidasi balik, kita persulit balik. Kalau mereka memotong pagar-pagar kita, pelang-pelang nama kita, kita balas juga. Oh, tidak seperti itu. La taruddu al-isaa'ah bil isaa'ah. Jangan pernah kita membalas keburukan, kejahatan, kezaliman dengan kezaliman hal yang serupa. Jika itu kita lakukan, maka apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya? Tapi bukan berarti kemudian kita bersikap fatalism. Fatalism itu apa? Pasrah. Oh, ayo. Enggak. Karena kita negara hukum, maka serahkan prosesnya kepada hukum. Biar hukum yang berbicara, biar hukum yang menentukan. Kita tetaplah tegar, tetaplah menebarkan kebaikan, jangan pernah berhenti. Nah, itu Pak sekalian. Memang dinamika kehidupan keberagamaan di negara kita mengalami pasang surut. Saya khawatir apakah ini disebabkan karena tidak ada common enemy. Oh, common enemy itu apa? Musuh bersama. Sebagaimana yang dialami oleh negara-negara Arab. Negara-negara Arab musuh bersamanya adalah Israel. Nah, jadi jangan sampai karena tidak ada musuh bersama, lantas sesama saudara muslim pun dijadikan musuh. Ingat kasus Poso, di mana umat Islam itu bersatu padu di bawah bendera Laskar Jihad. Umat muslim di Jawa bersatu. Umat muslim di mana-mana mengirimkan bantuannya demi membela saudara muslim mereka yang tertindas di Ambon. Karena ada musuh dalam tanda petik, musuh bersama. Nah, sekarang sudah nggak ada musuh bersama, kita cari aja musuh kawan saurang. Jangan sampai seperti itu. Kita, Masya Allah. Nah. Dinamika tadi saya katakan keberagamaan kita mengalami pasang surut. Saya tidak tahu persis apakah memang sudah menjadi hukum alam bahwa yang namanya mayoritas itu selalu arogan. Apakah selamanya yang minoritas itu selalu tertindas? Jika mayoritas muslim, selayaknya mereka tidak arogan. Yang mayoritas hendaknya mengayomi, bukan malah menindas yang minoritas, mempersulit yang minoritas. Nah, tetapi yang minoritas juga tentunya harus tahu diri. Minoritas juga harus tahu diri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ulama salaf juga berkata, "Adz-dzalamu la yumkinu an yatruda biz-zalam." Andai kata lampu ini kita padamkan, tek 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 tek,
kemudian kita padamkan. Apakah mungkin kegelapan itu dihilangkan dengan kegelapan serupa? Tidak mungkin. Al-dhalamu la yatrudu atau la yutradu bil-dhalam. Kegelapan tidak mungkin dihilangkan dengan kegelapan. Tetapi yang mampu menghilangkan kegelapan itu hanyalah cahaya. Cahaya. Hanya cahaya yang mampu menghilangkan kegelapan. Nah, begitu pula kebencian. Kebencian bagaimana mungkin bisa dihilangkan dengan kebencian serupa? No way. Kebencian itu hanya bisa dihilangkan, hanya bisa dilenyapkan dengan cinta, dengan kasih sayang. Nah, hanya kasih sayang saja yang bisa menghilangkan kebencian. Coba apa yang dilakukan oleh Nabi ketika bukan sahabat tapi masyarakat Taif melempari beliau dengan kotoran, dengan batu. Wah. Kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, Bapak sekalian, jangan pernah kita membalas kebencian dengan kebencian. Seorang muslim ketika melihat kemungkaran, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakiti, maka hendaklah dia bersikap seperti dokter. Demikian pula pemuka agama, mubalik, ustaz. Ini mimbar itu, mimbar yang tadi malam itu adalah mimbar suci, mimbar yang diwariskan oleh Nabi. Sesungguhnya para mubalik, para ustaz dan da'i itu meminjam mimbar-mimbar Nabi. Maka jangan pernah mengotori mimbar tadi dengan hujatan-hujatan, dengan provokasi. Nah, dengan provokasi, dengan menebar kebencian, fitnah dan sebagainya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mungkin beberapa mubalik yang keras gitu kan ya. Ada kalanya itu yang menyebabkan sebagian orang, bahkan pemerintah, untuk ikut campur tangan di dalam membatasi ruang gerak dakwah karena perilaku oknum sebagian mubalik yang tidak menjadikan mimbar tersebut sebagai mimbar pemersatu dan meneduhkan, sehingga muncullah statement dari presiden. Ya, kita mendengar mubalik radikal gitu, masya Allah. Jadi pelabelan itu sesungguhnya menyakitkan, tidak enak didengar. Mubalik radikal, padahal mubalik itu adalah menyampaikan pesan dakwah, sehingga siapapun yang menyandang mubalik dai jadi kena. Kenapa tidak ada koruptor yang radikal ya, pejabat yang radikal, yang melontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat kita kadang-kadang geleng-geleng kepala. Jadi kalau salah ngomong selalu kita rakyat yang diminta untuk sabar dan memaklumi. Oh, itu salah ngomong, oh salah interpretasi rakyat. Kita diminta untuk memaklumin, ya maklumin sajalah, maklumin saja. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kegelapan tidak mungkin
bisa dihilangkan dengan kegelapan. Yang bisa menghilangkan kegelapan hanyalah cahaya. Allah menyebutkan cahaya dalam Al-Quran berkali-kali. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkat fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Dan seterusnya dan seterusnya. Nur itu cahaya diibaratkan seperti petunjuk. Nur diibaratkan seperti petunjuk, seperti hidayah. Karena itu kalau kita ingin memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang, maka perlakukanlah hidayah tersebut sebagaimana hadiah. Hadiah, hidayah. Bungkuslah hidayah tadi sebagaimana kita membungkus hadiah, dengan indah, dengan rapih, dan diserahkan pula dengan sopan dan santun. Bagaimana mungkin hidayah kita berikan kepada orang tetapi dengan cara-cara yang tidak santun, akhirnya merusak hidayah itu sendiri. Bagaimana mungkin kita memberikan hadiah tapi dengan cara-cara yang merusak hadiah itu sendiri. Inilah hubungan antara hidayah dengan hadiah. Nah itu Pak. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, al-syai' al-wahid, al-syai' al-wahid, satu-satunya yang membuat kita bisa bertahan, bisa kuat, kullama inkasarna, pada saat kita tertekan, pada saat kita tertindas, pada saat kita tak berdaya, adalah al-yaqin at-tam, keyakinan yang penuh bahwa segala persoalan itu berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala persoalan itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal hayata satamdi mahma hadasat. Dan kehidupan must going on. The show must go on. Begitu kata orang. Apapun yang terjadi, kehidupan ini tetap harus terus berjalan. Maka jangan sampai kemudian karena kita misalnya dizalimi, karena kita dipersulit, karena kita dihalangi, lantas kemudian kita berhenti menebar kebaikan. Kebaikan tetap harus kita laksanakan. Meskipun ada hambatan-hambatan, tidak berarti kemudian dakwah itu harus berhenti. Al-amru kulluhu biyadillah. Persoalan, segala perkara, segala kesulitan itu berada dalam kendali Allah, dan kehidupan harus terus berjalan. Kebaikan terus harus kita lakukan tanpa melihat siapapun yang berusaha menghalangi. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, menyesal aku. Aku menyesal umpat ini. Oh. Menyesal aku berkenalan dengan si fulan. Wah, gitu kan ya. Apalagi kalau sampai misalnya rumah tangga rusak. Oh. Itu biasanya kalau artis ya, kalau biasanya itu wah, menceritakan keburukan-keburukannya. Ketika cinta, sejuta pujian diberikan kepada yang dicinta.
Ketika sudah kecewa, bertebaranlah caci maki dan fitnah dan sebagainya. Benar kata ulama, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina syukhti tubdi al masawiya. Mata pandangan yang dipenuhi rasa cinta niscaya tidak akan mampu melihat kekurangan. Tetapi pandangan dan mata yang dipenuhi dengan kebencian hanya menampakkan aib-aib, tapi tak mampu melirik pada kebaikan yang pernah dilakukan orang. Itu rumusnya itu begitu. Ya tidak boleh seperti itu seharusnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada orang misalnya berkata, aku menyesal, padahal itu sudah berlangsung, sudah lewat. Aku menyesal berkenalan sama dia. Aku menyesal kawin sama. Aku menyesal, apalagi misalnya memberi ini. Aku menyesal. Itu sudah selesai, sudah lewat. La tamdam, kata ulama. La tandam abadan ala ma'rifati ayyi syakhsin fi hayatika. Jangan pernah sesali karena dulu kau pernah berkenalan dengan seseorang dalam hidupmu. Kenapa demikian? Fannasu al-jayyidun yu'tunaka as-sa'adah. Karena orang-orang yang baik yang pernah engkau kenal, maka mereka memberikan kepadamu kebahagiaan. Orang-orang yang baik memberi kita kebahagiaan. Fannasu as-sayyi'un yu'tunaka at-tajribah. At-tajribah. Orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang kita sesali berkenalan dengan mereka, yu'tunaka at-tajribah, memberi kita pengalaman. Pengalaman. Jadi amun hubungan gagal, gagal. Dulu mungkin pernah masa muda bapak-bapak, ibu-ibu, masih ingat dulu putus cinta misalnya. Jangan pernah menyesalin itu. Putus cinta itu memberi kita pengalaman. Gagal dengan si anu. Berarti jangan terjerumus kepada lubang dua kali. La yudlighul mu'min fi jurhin marratain, begitu kata ahli hikmah. Jangan terperosok ke lubang dua kali. Ayo, masih menyesal berkenalan dengan yang lalu. Kalau tanpa itu mungkin kita tidak belajar. Kita menyaksikan kadang-kadang, saya kalau naik kendaraan, ada truk di depan misalnya. Truk-truk itu kan kadang angkat truk barang, truk angkat pasir. Itu di belakang truk itu tertulis, piye kabare, enak masak lebih enak masak kuto, gitu ya. Masa lalu ya. Jangan merindukan, jangan bernostalgia dengan masa lalu ya. Nah, banyak orang yang menghujatkan itu, tapi banyak juga orang yang memuji. Itu jadi hukum kadang-kadang. Beberapa tokoh-tokoh yang sekarang sedang tampil, ada yang memuji, ada yang menghujat. Tokoh agama, tokoh politik, budayawan, artis dan sebagainya, itu ada yang suka, ada yang benci. Jadi jangan pernah berharap orang suka semuanya sama kita. Emang siapa kita? Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun orang paling mulia, ada saja orang yang membencinya. Apalagi kita. Mau kita selfie, mau kita bikin vlog untuk pencitraan, orang menyebut sekarang itu tebar pesona, tetap saja ada orang yang kada ketujuh. Sebaik-baik apapun dipoles penampilan kita, ada yang kada ketujuh. Begitu, Pak.
Kita berjalan konsisten saja, lurus saja, tetap ada kadang-kadang berusaha menggoyang. Dan itu dialami juga oleh para ulama. Nah, jadi orang-orang yang baik yang pernah kita kenal dahulu memberi kita kebahagiaan. Orang-orang yang tidak baik memberi kita pengalaman. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengambil hak kita, orang-orang yang menikung kita, mereka sesungguhnya memberi kita pelajaran. Fala tamdan, maka jangan pernah menyesali dulu Anda pernah berkenalan dengan si fulan, karena mereka sesungguhnya ada dikirim oleh Allah kepada kita untuk membuat kita semakin tegar. Seharusnya begitu. Sekalian. Nah, itu kata para salaf. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Yahya al-Mu'min, kata salaf, Yahya al-Mu'min baina amrayni. Setiap mukmin itu hidup tidak bisa lepas dari dua hal, yusrun wa usrun. Sebagaimana Allah katakan dalam salah satu surat, inna ma'al usri yusra. Dua hal, yusrun wa usrun, kemudahan dan kesulitan. Dua hal ini saja yang kita hadapin sehari-hari biasanya. Wa kilahuma ni'matun law ayqana, begitu ulama berkata. Kedua hal tadi, kemudahan, nikmat, kemudian kesulitan, musibah dan sebagainya, itu kedua hal tadi sesungguhnya adalah nikmat. Lau aiqona, andai kata mereka itu meyakini. Hanya persoalan kadang-kadang kita kada yakin gitu loh. Musibah itu seperti apa seolah-olah. Padahal di balik itu boleh jadi ada nikmat di situ. Musibah yang mendekatkan kita, menyadarkan kita kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lalai. Sekalian, nikmat tapi membuat kita lalai tidak lebih baik daripada musibah ujian yang membuat kita tersadar. Kata ulama ini, kilahuma ni'matun law aiqana. Dua hal tadi, yaitu kemudahan dan kesulitan, nikmat dan musibah, itu sesungguhnya adalah nikmat jika kita meyakininya. Famata al-yusru yakunu asyukru. Ketika kita mendapatkan kemudahan, maka itu akan menuntun kita untuk bersyukur. Bersyukur. Allah sendiri mengatakan, fasayajzillah wa sayajziyallahu asyakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Apa balasannya? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur maka aku akan tambah. Apa maksudnya ditambah? Ditambahkan rezekinya. Oh, ini dapat jabatan baru nih, bersyukur, syukuran. Oh, kan kata Allah ditambah. Oh, berarti apakah akan ditambah masa jabatan yang menjadi 2 periode? Bukan itu maksudnya. Ditambah itu bukan ditambah periodenya. Oh, ini ada tambahan rezeki ini, ya. Ada tips. Lumayan besar. Oh, bersyukur. Oh, apakah kemudian akan ditambah lagi uangnya?
Tidak begitu. Ketika kita mensyukuri sebuah nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahnya dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Apa itu misalnya? Diberi amanah untuk menjabat ini, syukur alhamdulillah, dijalankan nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmat tadi. Boleh jadi bukan dalam bentuk perpanjangan masa jabatan, tetapi ditambah dalam bentuk kesehatan, ditambah dalam bentuk kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat luas. Jadi ada teman saya yang kemarin itu memberi kabel untuk proyektor teman. Ibunya menjadi kepala desa 2 periode. Ya, sudah tua ibunya sebetulnya. Pas pada 3 periode berikutnya, warga ingin dia menjadi kepala desa lagi, pembakal. Tapi kada mau, datang lain aja. Akhirnya yang lain jadi pembakal. Jadi dia vakum selama 1 periode kosong. Dia sibuk mengurus keluarga, ya. Nah, pas kemudian pada selesai jabatan pembakal yang satu ini, warga lagi-lagi berteriak ingin pembakal nang dahulu jadi lagi. Pembakal yang ibu-ibu tua ini jadi pembakal lagi. Dia kada hendak. Tapi karena dorongan dan kepercayaan yang rakyat masyarakat sudah berikan, akhirnya dia pun dengan berat hati menerima dan jadi pembakal lagi. Jadi 3 periode. Setelah 1 periode diisi oleh pembakal yang lain dan orang tidak percaya, merindukan pembakal nang dahulu. Karena integritasnya, karena pembelaannya kepada rakyat, karena dia memang betul-betul jujur dan amanah, dirindukan, diminta. Boleh jadi ini nikmat. Kenapa? Karena boleh jadi sang pembakal yang dahulu ini betul-betul bersyukur dalam arti melaksanakan amanah tersebut sebaik-baiknya, sehingga Allah tambah kepercayaan. Begitu memaknai kata la in syakartum la azidannakum. Jadi nikmat itu akan menuntun kita untuk bersyukur, sebagaimana Allah sendiri mengatakan wa sayajziyallahu syakirin, dan Allah akan balas orang-orang yang bersyukur dengan cara-caranya, bukan dengan persepsi kita, ya. Kemudian yang kedua, wa fi al-usri, dan dalam kesulitan yakunu as-sabr, dalam kesulitan akan ada kesabaran, atau dengan kesulitan akan menuntun kita untuk bersabar. Allah sendiri mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, sungguhnya orang-orang yang sabar itu Allah akan sempurnakan, Allah akan berikan ganjaran tanpa dihisab. Apa itu sabar, Bapak sekalian? As-sabru secara bahasa artinya menahan. Ibu-ibu, ya? Menahan diri, menahan kata-kata. Kadang-kadang kita tidak mampu menahan kata-kata. Sebelum kita melontarkan kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan, coba kita tes muntung kita ini ke telinga kita. Jadi ibaratnya apa? Kalau muntung kita ini adalah ini, coba perdengarkan. Dasar kamu orang hina, orang rendah. Perdengarkan. Pantas tidak? Enak nggak di telinga kita? Kalau nggak enak di telinga kita, maka apalagi di telinga orang. Jadi sebelum menyamakan toa itu dengan gonggong, perdengarkan, enak nggak?
Nggak enak, dan yang lain-lain. Jadi sebelum kita melontarkan kata-kata, Masya Allah, ya, perdengarkan di telinga kita. Amilu annas kama tuhibbu an yu'amilunaka. Perlakukanlah orang sebagaimana halnya kita pun ingin diperlakukan. Nah itu. Jadi tolak ukurnya adalah kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kembali tadi kepada sabar, ya. Sabar dalam bertindak, sabar dalam berkata-kata, sabar dalam diam. Nah ini kadang-kadang susah sekali. Sabar kan ada batasnya? Tidak. Siapa bilang sabar ada batasnya? Keliru ungkapan itu. Sabar tidak ada batasnya, tetapi sabar ada pada tempatnya. Sabar ada pada tempatnya. Dia tidak ada batasnya. Karena perintah sabar itu jelas dalam Al-Quran. Jadi kalau apa maksudnya sabar itu ada pada tempatnya? Ya iya, kalau misalnya harga diri dan kehormatan kita dihinbil, kita tidak boleh berkata sabar ya, umat Islam sabar ya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menunjukkan pembelaan manakala Islam dihina, direndahkan. Hak-hak kita diambil, misalnya ada pencuri masuk ke rumah kita, sabar, pian anak televisi itu ada, ini HP, sabar. Itu bukan sabar namanya yang seperti itu. Gitu. Jadi ibu-ibu ya, sabar itu ada pada tempatnya. Menghadapin suami gitu kan ya. Ya bersabar. Karena fungsi dalam keluarga ya, suami istri seperti apa? Allah menggambarkan seperti pakaian. Antum libasun lahum wa hunna libasun lakum. Jangan pernah berharap bahwa pasangan kita itu, Bapak ya, Ibu-ibu, jangan pernah berharap pasangan ibu, suami ibu yang sekarang sama seperti 25 tahun yang lalu. Masih fresh, masih ganteng, energik. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan kepada manusia. Innama anta ayyam, kata ulama. Hasan Basri berkata, sesungguhnya kalian itu hai manusia adalah ibarat hari-hari. Kullama zahaba yaumun minka zahaba fika. Satu hari pergi darimu, maka pergi pula sesuatu darimu. Satu hari hilang, pasti ada yang hilang pada diri kita. Apalagi kalau 1 bulan, apalagi kalau 1 tahun. Coba bapak-bapak, sudah berapa gigi yang tanggal? Sudah berapa rambut yang sudah rontok? Jadi ibu-ibu jangan pernah berharap rambut bapaknya selalu putih, selalu hitam, kuat, gitu kan? Enggak. Akan ada yang hilang dari kita. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, hidup ini tidak selalu seperti yang kita harapkan. Hidup ini tidak selalu seperti skenario yang kita buat, tapi ada kalanya hidup itu tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Tetapi hidup harus terus berjalan dan jangan pernah berhenti menebar kebaikan dimanapun kita berada. Jangan bosan menjadi orang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.